Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. 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 Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi istafa Ibrahim alaihi salam khalilah wa ja'alahu lin-nasi imama. Innahu kana siddiqan nabiyya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Alladzi lam yattakhidh sahibahu wala walada. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. المبعوث بشيرا ونذيرا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه بكرة وأصيلا وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الناس رحمكم الله ittaqullaha wa'ti'uhu la'allakum turhamun wa'lamu anna yawmakum hadha yawmul 'iddil akbar qad rafa'allahu qadrahu wa daharahu wa sammahu yawmal hajjil akbar fa inna allaha amtala khalilahu ibrahima fi haythu amarahu bidabki waladihi فامتثل أمره فيه ولذا سمي يوم النهر. Masyiral muslimin jamaah sholat Idul Adha rahimakumullah. Marilah kita bersama selalu menambah kadar takwa dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha agar bisa melaksanakan semua perintah Allah serta menjauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Sikap mental seperti ini harus bisa menjadi kepribadian seorang mukmin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ittaqillaha haitsu ma kunta wa azbi sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nasa bikhuluqin hasanin." Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun engkau berada. Iringilah kecelakaan itu dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan menghapus kejelekan itu. Dan bergaulilah manusia dengan pergaulan yang baik. Hadis riwayat Tirmidzi. Masyiral muslimin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Pada pagi ini kita semuanya berkumpul dalam suatu masjid untuk menjalankan sholat Idul Adha dengan berjamaah. Semua ikut komando imam. Begitu juga dengan kita hidup di masyarakat, tidak jauh berbeda dengan saat kita sholat berjamaah. Sebagai makmum ikut atau tutwuri handayani kepada imam. Apabila imam keliru, maka yang paling dekat harus mengingatkan kepada imam itu. Begitu juga dengan sholat id yang merupakan ikrar bersama, mengagungkan dan meninggikan nama asma Allah Subhanahu wa taala. Semua mempunyai tekad menjadi hamba dengan mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Masyiral muslimin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Pada hari ini Allah memerintahkan kita akan melaksanakan ibadah korban bagi yang memiliki kelonggaran rezeki. Ibadah korban sebagai sarana taqarrub
atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bukti ketaatan kepada Allah dengan cara menyisihkan sebagian harta milik kita, harta benda kita berupa hewan ternak, kambing atau sapi yang dikorbankan. Bukan daging atau darah hewan korban yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan ketakwaan, ketaatan yang akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Artinya daging-daging onta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Quran surat Al-Hajj ayat 37. Adapun daging korban manfaatnya kembali kepada sesama sebagai amal sosial, sehingga syariat kurban tersebut mempunyai manfaat ganda dari arah hablum minallah dan dari arah hablum minan nas. Untuk itulah, marilah di dalam berkorban ini, yang pertama sebagai pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagai wujud sosial terhadap sesama manusia, yang tentunya harus dilandasi dengan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Dari arah lain, korban sungguhnya mengingatkan manusia agar membangun ekonomi dengan baik, mendidik semangat pribadi dan jiwa sosial, serta tanggap dalam urusan kemasyarakatan. Semua itu tentu dilakukan karena Allah dan hanya berharap ridhoannya. Dari segi lainnya, berkorban sarana mediasi pemersatu umat, serta sarana mendekatkan diri di antara orang kaya dengan orang-orang yang kekurangan, sehingga tidak ada garis pemisah di antara keduanya. Apabila korban benar-benar mempunyai fungsi seperti itu, tentu kehidupan manusia selalu bahagia, nyaman, dan tentram. Orang-orang miskin tidak pernah disia-siakanlah, apalagi terhinakan. Justru merasa disayangi dan dikasihi sehingga tidak cemas dalam menghadapi kesulitan kehidupan ini. Begitu juga dengan yang kaya, tidak khawatir akan dibenci dan dimusuhi orang miskin, sehingga tidak pernah ada rasa menindas maupun menganiaya antar sesama. Justru rasa cinta dan kasih sayang akan tumbuh dalam hati masing-masing. Semuanya hidup rukun dan damai sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana wa yansurunallaha wa rasulah ulaika humus shadiqun. Yang artinya bagi orang fakir yang berhijrah, yang diusir dari kampung halaman dan dari harta benda mereka karena mencari karunia dari Allah dan keridhoannya, dan mereka menolong Allah dan Rasulnya, merekalah itulah orang-orang yang benar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Syariat ibadah kurban merupakan ibadah yang menghamba kepada Allah dan sebagai amal sosial yang manfaatnya dirasakan oleh manusia lainnya. Oleh karena itu sangat jelas bahwa syariat agama kita membawa keseimbangan antara dua, yaitu hablum minallah, hubungan dengan Allah, dan hablum minan nas, artinya hubungan sesama manusia. Demikian juga kita menjalankan ibadah kurban juga karena ikut kepada Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran,
Tsumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Yang artinya kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, ikutilah agama Ibrahim seorang yang hanif, dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang menyekutukan Tuhannya. Quran surat An-Nahl ayat 123. Kita ikut pada ajaran Nabi Ibrahim dan semua keluarga, istri dan anaknya. Insya Allah kita akan mendapat derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Id rahimakumullah. Semoga semangat berkorban dengan hati yang ikhlas selalu tertanam dalam hati kita semua, sehingga kita bisa selamat serta bahagia dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim.